wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayo ikhwah, azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji kitab Masail Jahiliyah karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai masih di masalah jahiliyah yang ke-113, yaitu labsul haq bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, ini sifat jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah. Mereka suka kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka suka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran sudah jelas, kebatilan jelas, mereka campur adukan. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah. Kenapa mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Supaya laris kebatilan yang mereka miliki. Nah, ini. Jadi ini kebatilan, ini kebenaran dicampur adukan. Supaya kebatilannya laris. Karena kalau yang ditampakkan cuma kebatilan, tidak ada seorang pun yang akan menerima. Tapi kalau sudah dicampur dengan kebenaran, dibungkus dengan kebenaran, maka orang lihat, oh ini benar, padahal isinya batil. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang hidup di zaman kegelapan dan kebodohan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang jahiliyah dulu, mereka demi melariskan kebatilan, mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan supaya laris kebatilan tersebut. Karena kalau yang ditampakkan cuma kebatilan, tidak ada seorang pun yang akan menerima. Tapi kalau sudah dicampur dengan kebenaran, yang batil dengan benar dicampurkan, maka orang-orang mukmin yang mudah tertipu, yang berpikiran dangkal akan menerimanya dengan berkata, ini ada kebenarannya kok, ini benar kok. Satu sisi benar, tapi tidak lihat sisi lain, akhirnya terima semuanya. Seandainya yang diterima benarnya saja, yang batilnya ditolak, ini boleh. Jelas? Jadi ada suatu ungkapan, suatu pernyataan, atau suatu kitab atau apapun, di dalamnya ada benar, ada batil. Kalau yang benarnya terima, yang batilnya tolak, ya nggak masalah. Tapi mereka nerima semuanya. Karena apa? Akal pikiran mereka masih dangkal, karena tidak punya ilmu. Maka yang wajib, kata Syekh Shalal Fauzan ketika menjelaskan masalah jahiliyah ini, yang wajib atas orang yang punya pikiran, punya pandangan, dan akal yang sehat, tidak menerima segala sesuatu dengan begitu saja. Jangan asal nerima, hendaknya disaring dan diuji. Apapun perkataan, pernyataan, kitab, atau pendapat, jangan langsung diterima begitu saja. Disaring dulu, diuji dulu, ya. Fayaqbaluna ma kana fiha min haqq wa yarudduna ma kana fiha min batil. Hendaknya mereka menyaringnya, mengujinya, lalu menerima kebenaran yang ada di dalamnya dan menolak kebatilan yang ada di dalamnya. Ini seharusnya, ya. Jadi jangan karena ada satu sisi kebenaran diterima semuanya. Ya, contohnya kitab-kitab filsafat, ada benarnya tidak? Ada, ya. Filsafat ada kebenaran, nggak semuanya batil. Kalau kita nyatakan filsafat semuanya batil, nggak adil, ya. Ada kebenaran, tapi kebenarannya bercampur dengan kebatilan, dan kebatilannya lebih banyak
daripada kebenaran. Nah, orang-orang awam kan lihat, oh ini nampak kok benar kok. Cuma lihat satu sisi, tidak lihat sisi lain kebatilannya. Akhirnya apa? Diterima semuanya. Nah, seharusnya nggak seperti itu. Harusnya disaring dulu, mana yang benar, mana yang batil. Yang benar ambil, yang batil ditolak. Nah ini ya, ini semua berlaku pada ilmu apapun yang baru muncul, filsafat atau misalkan ilmu-ilmu dari orang kafir. Tidak semuanya kita terima. Contohnya di buku biologi yang sering kita lewati, teori Darwin, bahwasanya manusia, nenek moyang manusia dari apa? Artinya dari kera. Nah, kalau saya nggak mau dibilang kayak gitu. Nenek moyang saya Adam ya, manusia juga, bukan kera ya. Di situ kan sebutkan nenek moyang manusia itu dari kera. Nah, sikap kita kalau ada seperti ini, pelajaran seperti ini, jangan langsung terima, disaring dulu, dicek dulu benar nggak ini, sesuai tidak dengan ajaran Islam, sesuai tidak dengan Al-Quran, sesuai tidak dengan hadis. Kalau sesuai, ambil, tidak sesuai, tolak. Jelas ya. Tapi ini yang bisa seperti ini hanya orang yang berilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, ya akan terima semuanya, langsung menerima seakan-akan itu kebenaran 100%. Bahkan saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada orang murtad Bapak, gara-gara mempercayai ini teori Darwin. Dia jadi ateis, dia dulunya muslim. Ada orang India muslim, dulunya muslim, jadi murtad gara-gara meyakini teori Darwin. Kata dia, bagaimana Al-Quran menyatakan Adam yang benar, nenek moyang kita adalah kera. Padahal itu teori dari namanya teori, itu bukan kebenaran, masih bisa diperdebatkan. Beda halnya dengan hukum. Kalau sudah jadi hukum itu namanya fakta, tidak bisa ditolak. Ya tidak. Ya, contohnya yang termasuk hukum itu dari benda, kalau jatuh dari mana? Atas ke bawah. Apa ada yang nolak? Oh enggak, yang benar dari bawah ke atas. Itu jatuh itu dari bawah ke atas. Ada yang ngomong gitu? Nggak ada kan? Yang namanya jatuh dari atas, nah ini udah fakta, nggak bisa ditolak. Tapi kalau teori, yang namanya teori, masih teori, bisa diterima, bisa ditolak, bukan kebenaran mutlak. Jelas Bapak ya? Jadi ini penting nih. Jadi tidak semua ilmu itu bisa kita terima. Ya, maksudnya gini, tidak semuanya diterima, harus dicek yang benarnya mana, yang batilnya mana. Ini bagi yang berilmu. Kalau yang tidak punya ilmu, ya sudah, nggak usah. Daripada dia ngira ini benar padahal salah. Ya contohnya, saya memberikan contoh selain buku filsafat, misal kita penasaran lihat bukunya orang-orang Syiah. Oh, saya pengen cari kebenaran yang ada buku orang Syiah. Ya kalau yang bacanya orang berilmu, bisa nyaring ini benar batil, ya nggak? Tapi kalau orang yang awam, tidak punya ilmu, dia nganggap semuanya benar. Atau gini, yang benar dia anggap batil, yang batil dia anggap benar. Siapa berubahlah pemikirannya, berubahlah akidahnya. Dan itu nyata, Bapak, bisa seperti itu. Kalau orang awam itu nggak punya filter. Jadi yang dia baca biasanya langsung diterima. Dan memang tidak disarankan bagi kita melihat buku-buku yang menyimpang, ya, karena apa yang kita lihat ini biasanya nempel di kepala. Apa yang kita lihat ini, apalagi kalau kita jarang melihat ini Al-Quran dan Sunnah, melihatnya itu terus, itu bisa berubah. Sebagaimana pernah terjadi pada seorang dai di tahun 90-an. Di tahun 90-an, di tahun 97 Bapak, ada namanya seminar di Masjid Istiqlal membahas tentang kesesatan Syiah. Jadi itu yang adakan MUI, semua ormas Islam diundang. Nah, di masa-masa seperti itu lagi gencar-gencarnya membahas tentang Syiah, kesesatan Syiah. Nah, ada seorang dai Ahlus Sunnah, dia sibuk membaca buku Syiah, bantah buku Syiah, sehingga lupa membaca kitab para ulama Ahlus Sunnah, jarang baca Al-Quran, jarang baca Sunnah. Yang dia baca sehari-hari buku Syiah. Tujuannya apa? Membantah. Tapi yang dia bacakan itu terus dia nggak baca buku yang benar, yang dibaca buku batil, walaupun untuk membantahkan terus akhirnya apa? Siapa sangka di kemudian hari dia jadi orang Syiah.
Nah itu, jadi nggak ada masalahnya kita bantah-bantah terus ya. Yang namanya kebenaran sudah jelas, kebatilan sudah jelas, nggak usah kita perdebatkan ya. Kalau nggak ada masalahnya nggak usah berdebat ya. Nah jadi itu kesimpulannya, di antara kebiasaan orang jahiliyah, mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan untuk melariskan kebatilan ya. Lalu kata Syekh berikutnya, Syekh Shalal Fauzan memberikan penjelasan, fal kufaru qad yadhkuruna al-haq la rabbatan fil haq wala mahabbatan lah wa innama yadhkurunahu min ajli tarwijil batili bih. Orang-orang kafir kadang menyebutkan kebenaran, ya tidak? Apakah semua apa yang diucapkan orang kafir semuanya batil? Nggak ada yang benar. Orang-orang kafir, kata Syekh, kadang menyebutkan kebenaran, tapi bukan karena cinta pada kebenaran, dan bukan pula karena minat mencari kebenaran, tapi mereka menyebutkan kebenaran untuk melariskan kebatilan. Nah ini orang kafir begitu ya kadang ya, mereka menyebutkan slogan-slogan benar, padahal tujuannya batil. Seperti Khawarij yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mereka sering di zaman Ali bin Abi Thalib ketika memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka sering mendengung-dengungkan slogan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum hanya milik Allah. Benar tidak ya? Benar. Berarti setuju dengan Khawarij. Ya, kalimatnya benar. Ali bin Abi Thalib dengar seperti itu. Namun kata Ali bin Abi Thalib apa? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkataan yang benar. Perkataan yang mereka ucapkan benar, tapi maksud mereka batil. Karena orang Khawarij menggunakan kalimat tadi, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, untuk mengkafirkan umat Islam. Untuk menyatakan si fulan sudah murtad, si fulan sudah kafir, halal darahnya. Nah ini. Nah orang Khawarij begitu juga orang kafir. Mereka juga kadang mengucapkan kalimat kebenaran untuk tujuan batil. Ya misalkan kalau zaman sekarang apa ya? Ya kita ini harus toleransi, tidak boleh katanya, tidak boleh memaksakan kehendak. Terusnya apa? Setelah mereka menyatakan demikian, ya udah kalau gitu kita kalau yang ibadah di tempat ibadah agama lain silahkan, pemeluk agama lain mau ibadah tempat kita silahkan. Jadi mereka menyatakan inilah toleransi. Jadi toleransi menurut mereka yaitu kita mencampur adukan ibadah sesama pemeluk agama. Nah ini batil ya. Kita ibadahnya di pura misalkan, nanti orang-orang Hindu ibadahnya di masjid. Ini toleransi? Bukan. Ya, tapi mereka nggak punya toleransi. Dan sebenarnya Bapak, orang-orang model gini menganggap inilah keindahan. Ya tuh, kelihatan berwarna-warni kan. Perbedaan tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk damai. Ini kata-kata indah sekilas, tapi ini racun isinya. Mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sehingga akhirnya apa? Muncul zaman sekarang ada orang nyanyi lagu kasidahan di gereja. Nanti mereka, orang-orang pemeluk agama lain melakukan ritual di masjid. Apakah ini yang diinginkan oleh Allah? Seperti ini? Enggak lah. Ya, mereka silakan ibadah tempat mereka. Kita umat Islam ibadah di tempat kita. Nah, cuma mereka demi orang-orang kafir ini, demi melariskan kebatilan yang ada pada mereka, mereka menggunakan slogan-slogan indah tadi. Kita mencintai kebersamaan, kita ini sesama manusia, harus saling menyayangi, harus mengasihi. Karena itu ya sudah, yang mau ibadah tempat ibadah, yang mau ibadah di tempat ibadah pemeluk agama lain dipersilahkan. Nah ini batil ya, nggak boleh seperti itu Bapak ya. Ini orang kafir nih, maka jangan kita tiru kebiasaan orang-orang kafir. Nah kata Syekh di sini, Syekh Shalal Fauzan, wal wajibu atanabbuh li hadzal amr wa huwa tamyizul asya wa adamu tasarru'i fi qabuliha lima yadhharu fiha min bariqil haqq hatta tukhtabar wa tumahhas wa yukhadha ma fiha min haqq wa yuradda ma fiha min batil. Yang wajib memperhatikan masalah ini, yaitu apa?
membedakan berbagai perkara dan tidak tergesa-gesa menerimanya. Jadi kalau ada kabar dari orang kafir, ada pendapat atau ada pernyataan, jangan tergesa-gesa menerimanya. Kenapa? Karena kata Syekh, karena nampak cahaya kebenaran padanya. Jadi jangan tergesa-gesa menerima pernyataan orang kafir atau apapun yang mereka sebarkan karena tampak cahaya kebenaran padanya. Ya kadang ya sekali lagi orang kafir ketika menyampaikan sesuatu ada sisi kebenarannya, ya tidak? Ya tadi misal kita ini tidak boleh saling memaksa, harus saling menyayang, ya benar kan? Ya tapi di sini sekali lagi di balik pernyataan ini mengandung racun situ apa ya? Jangan tergesa-gesa menerima itu karena ada cahaya kebenaran padanya sampai diuji dan disaring, diambil kebenaran di dalamnya dan ditolak kebatilan yang ada di dalamnya. Yang benar terima, yang batil ditolak. Nah, kata Syekh, wa hadza innama ya'lamu ahlul ilmi wa ahlul basirah. Yang seperti ini hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu, yang punya basirah. Basirahnya apa? Pandangnya ilmu juga. Maka dalilnya apa? Dalam surat Yusuf 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Rasul, inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan basirah. Basirahnya apa? Dengan ilmu, mengajak kepada Allah dengan ilmu. Nah ini artinya basirat ilmu. Kita semua butuh ilmu. Ya, siapapun itu. Tidak ada pensiun, tidak ada orang yang bisa pensiun dari ilmu. Para ulama-ulama besar, mereka ilmuwan mereka luas tetap menuntut ilmu. Maka kalau kita merasa, oh saya udah berilmu, aku perlu belajar, tandanya jahil. Ini perkataan dinukil dari Imam Abdullah bin Al-Mubarak, ma yazal mar'u aliman ma talabal ilm. Fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Seseorang akan dianggap berilmu selama mencari ilmu. Kita dianggap berilmu selama mencari ilmu. Kalau seseorang sudah menganggap dirinya berilmu, berarti sungguh telah bodohlah dia. Jadi kalau kita merasa, oh saya udah berilmu, nggak buat apa belajar, nggak penting. Tandanya kita jahil, bukan berilmu. Maka Bapak, nasihat untuk diri saya pribadi dan Bapak-Bapak sekalian, teruslah belajar. Kewajiban kita belajar bukan sampai kita jadi ustadz, enggak, tapi sampai kita meninggal. Makanya Nabi menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Setiap muslim, semua muslim. Tua, muda, pria, wanita, miskin, kaya, semuanya menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Karena Nabi tidak menyatakan menuntut ilmu wajib bagi anak muda. Ada hadisnya gitu. Seandainya ada hadis itu, udah saya nggak mau belajar lagi. Tapi kenyataan enggak, mau tua muda wajib menuntut ilmu. Jadi nggak ada istilah pensiun menuntut ilmu. Selama kita masih hidup wajib menuntut ilmu. Ya contohlah para ulama terdahulu. Dalam keadaan mereka sudah tua, keilmuan mereka sudah diakui banyak, sudah luas, tapi tetap belajar. Seperti yang ternukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam madhab terkenal, ahli hadis, penghafal 1 juta hadis. Di usia beliau sudah tua, beliau masih membawa kertas dan pena. Untuk apa? Catat ilmu. Ditanya, ya Abu Abdillah, ila mata tatlubul ilm? Wahai Abu Abdillah, sampai kapan? Abu Abdillah maksudnya nama punya Imam Ahmad. Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau mencari ilmu? Artinya kamu ini dari sejak kecil sampai tua belajar. Sampai kapan kamu belajar ilmu? Kenapa nggak berhenti ibaratnya gitu? Sampai kapan engkau mencari ilmu? Maka apa jawaban Imam Ahmad? Minal mihbarah ilal maqbarah. Saya belajar dari sejak bisa megang pena sampai masuk kubur. Artinya kita wajib menuntut ilmu sepanjang hidup kita. Kalau malakul maut mencabut nyawa kita baru selesai.
Kewajiban kita mencari ilmu. Jelas apa ya? Dan yang namanya ilmu, kata Nabi, wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Jadi nggak bisa kita, oh udah saya masuk ke dalam gua 1 hari, 2 hari, 3 hari, keluar udah berilmu saya. Bisa gitu? Nggak ada ya, ilmu itu dengan belajar. Nggak bisa dengan mikir 3 hari dalam gua, tiba-tiba keluar udah berilmu. Orang seperti ini mungkin ada gangguan jiwa ya. Lain halnya dengan Nabi. Kalau Nabi dapat ilmu dari belajar, enggak wahyu, tapi selain Nabi mesti belajar. Dan yang nama belajar sekali lagi sepanjang hidup kita. Para ulama terdahulu itu belajar itu mereka menjadi terkenal ulama besar bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Atha bin Abi Robah, seorang ulama tabi'in terkenal. Dulu dia seorang budak di kota Mekah. Jadi dia budak seorang orang Mekah lah. Jadi orang Mekah punya budak, budaknya namanya Atha. Nah, ketika dia menjadi budak, Atha ini selain rajin menjalankan tugasnya sebagai budak, dia juga rajin mengikuti majelis ilmu di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Mekah ya. Jadi selain dia rajin di rumah, rajin mengikuti majelis ilmu. Sehingga akhirnya apa? Tuannya, majikannya lihat ini budak saya ini rajin sekali. Udahlah, dibebaskan aja lah. Dimerdekakan. Nah, setelah dimerdekakan, kemana Imam Atha bin Abi Robah? Masuk Masjidil Haram. Tinggal di Masjidil Haram. Bukan makan, minum, tidur. Bukan cuma ibadah, belajar kepada ulama di situ. Beliau tinggal di Masjidil Haram sekitar 40 tahun. Bayangkan. Nah, di kemudian hari beliau menjadi imam besar, mufti kota Mekah. Tadinya budak yang dianggap remeh menjadi ulama besar, sehingga khalifah pun tunduk di hadapan dia. Jadi karena keilmuannya lah para penguasa, orang yang punya kedudukan, tunduk di hadapan dia. Dia nggak punya harta, miskin. Atha bin Abi Robah mantan budak, apa yang didapatkan? Kalau budak apa kekayaan? Ada kekayaan budak? Enggak. Kalau budak dimerdekakan, ya hartanya diambil oleh majikannya. Kalau dibeli, milik majikannya, bukan milik siapa. Dia nggak punya apapun. Semua penghasilan dia jadi milik majikannya. Dia nggak punya apa-apa, miskin. Terus kenapa dia menjadi dihormati penguasa? Karena keilmuannya dan ketakwaannya. Nah ini Bapak ya. Jadi kita kembali lagi, belajar ini sepanjang hidup kita sampai maut menjemput kita. Tidak ada pensiun ya. Selama kita masih hidup, kita wajib belajar, dan belajar. Kalau kita masih punya semangat belajar, tandanya ada kebaikan pada diri kita. Tapi kalau kita sudah tidak semangat belajar, dipertanyakan keimanan kita. Makanya dinukil dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, katanya apa ya? Idza staradallahu 'abdan zahadahu fil ilm. Ini perkataan yang bagus nih Bapak ya. Jika Allah hendak merendahkan seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dirinya tidak berminat pada ilmu agama. Kalau Allah ingin menghinakan seorang hamba, merendahkan seorang hamba, Allah akan jadikan dia tidak tertarik pada ilmu agama. Maka hati-hati nih, kalau dalam hati kita, apa sih belajar, yang penting kan ibadah. Nah, hati-hati nih. Berarti ini tanda Allah ingin merendahkan kita. Selama kita masih semangat dalam mencari ilmu agama, berarti masih ada kebaikan pada diri kita. Allah tidak akan menghinakan kita. Tapi kalau kita udah merasa tidak butuh dengan ilmu agama, itu tandanya Allah akan merendahkan kita. Karena apa? Makin jauh kita dari ilmu agama, makin mudah iblis menipu kita, memperdaya kita. Nah, kalau iblis sudah bisa menipu kita, maka iblis mudah untuk menjatuhkan kita ke maksiat dan dosa. Nah, kalau orang udah jatuh ke maksiat dan dosa, Allah muliakan? Tidak, justru Allah rendahkan dan Allah hinakan. Maka semangat Bapak ya dalam belajar,
selagi umur kita masih ada, selagi nafas masih berhembus, nyawa masih di kandung badan, istilahnya gitu ya. Nah itu ya, jadi kita kembali lagi, yang tahu ini benar, ini batil, ini hanyalah orang berilmu. Wa ammal awam wal juhal wa qasirun nazar fayan khadi'un fi mithli hadhil umur wa tanqali alaihim. Adapun orang-orang awam, orang-orang jahil dan dangkal pikiran mereka, mereka mudah tertipu karena perkara semacam ini. Yaitu tadi, kadang ada sebagian orang menyampaikan perkataan indah kayaknya, nampaknya benar, hak, tapi isinya batil. Nah, orang awam mudah tertipu, Bapak ya. Dan orang awam kan mudah tertipu dengan penampilan. Kalau ada orang yang ngomongnya fasih, bagus, tidak dilihat isinya. Jadi kita jangan istilahnya menilai kebenaran dari kefasihan. Orang yang fasih berbicara belum tentu benar. Contohnya orang munafik di zaman Nabi. Mereka ini bukan orang yang kalau ngomong enggak, mereka pintar ngomong, pintar bersilat lidah. Bukan itu saja, fisik mereka pun menawan. Rata-rata orang munafik di zaman Nabi orangnya tampan. Abdullah bin Ubay, gembong munafik, itu disebutkan dalam kitab sirah orangnya tampan. Maka kalau orang awam kan lihatnya kayak gitu kan, oh orangnya good looking istilahnya kan, orangnya good looking, ngomongnya juga fasih, oh benar. Nggak dilihat isinya benar apa salah, yang penting good looking, penampilannya enak dilihat, ngomongnya fasih lancar berarti benar. Ini gaya berpikir orang awam. Ada pun orang berilmu nggak seperti itu. Yang dilihat bukan penampilannya, bukan cara penyampaiannya, tapi apa? Isinya. Karena Allah sebutkan sifat orang munafik dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau wahai Rasul menyaksikan mereka orang-orang munafik, kagumlah engkau dengan jasad-jasad mereka. Artinya orangnya gagah, tampan badannya. Dan kalau mereka berbicara, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Karena apa? Manis di telinga. Ini orang munafik loh. Maka kalau kita menilai kebenaran dari kefasihan, good looking, penampilannya menarik, oh berarti orang munafik benar. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kebenaran tidak diukur dengan penampilan atau kefasihan, tapi dari isi perkataan, sesuai tidak dengan dalil, sesuai tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas apa ya? Lalu kata Syekh, lakinnal wajiba alaihim an yas'alu ahlal ilm wa yastashiru ahlan nadhari qabla qabuliha hatta yaslamu minat tamwih. Akan tetap yang wajib atas mereka, atas orang-orang awam yang dangkal pikirannya, jahil, tidak punya ilmu, yang wajib atas mereka bertanya kepada orang yang berilmu, meminta nasihat orang-orang yang punya pandangan sebelum menerima perkataan yang tersebar itu. Supaya apa? Selamat dari penipuan. Karena kalau kita punya ilmu gampang bisa nolak, tapi yang tidak punya ilmu lihat slogan-slogan gitu, bagus nih, terima. Ya jangan kan gitu Bapak ya. Dalam masalah muamalah aja banyak mungkin di masyarakat kita tertipu sama istilahnya sayembara gitulah. Oh ini ada artis nih siap transfer uang nih. Ada sebagian kita tertipu, dia telepon, Raffi Ahmad telepon nih katanya, oh ya, katanya dia mau transfer ini ke rekening kita 10 juta, tapi transfer dulu uang berapa. Ada orang tertipu dengan model, oh ini artis telepon, padahal itu apa? Permainan ini apa namanya, AI atau istilahnya apa gitu. Jadi seolah-olah yang telepon kita artis, padahal itu orang lain. Seperti ini ada kan? Itu dalam masalah dunia ada yang tertipu seperti itu. Begitu juga dalam masalah agama. Cuman melihat penampilannya seperti orang berilmu, langsung terima. Tidak dilihat isinya seperti apa, ucapannya sesuai tidak dengan Al-Quran Sunnah, diterima. Nah ini kebiasaan orang-orang awam ya. Nah itu masalah jahiliyah yang ke 113. Nah sekarang masalah jahiliyah yang 114,
yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, kitmanul haq ma'al ilmi bihi. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-114, menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Menyembunyikan kebenaran padahal tahu bahwa itu kebenaran. Dia udah tahu itu kebenaran tapi disembunyikan. Nah, ini termasuk sifat jahiliyah. Ya, ada tidak zaman sekarang? Ada orang-orang tertentu nggak mau nyampai kebenaran, disembunyikan. Kenapa? Kalau sampaikan nanti mempengaruhi jabatan saya, mempengaruhi penghasilan saya. Akhirnya disembunyikan kebenaran, padahal umat membutuhkan. Istilahnya cari aman. Supaya nggak dibenci oleh berbagai pihak, udah saya sembunyikan aja deh. Padahal umat membutuhkan penjelasan. Nah, yang seperti ini termasuk sifat jahiliyah. Ya, kita mohon kepada Allah jangan sampai punya sifat seperti ini. Dan insya Allah pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Masalah jahiliyah yang ke-114. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.